Sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Agus. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Silakan Mas Agus, boleh dimulai ceritanya. Lokasi kejadian di Bergota ya. Ya, Mas. Silakan. Untuk kejadian tuh sudah lama sih. Waktu itu saya masih kelas 1 STM lah. Kira-kira tahun 99 atau 98 gitu, kita lupa. Nah, pada waktu itu kan aku sama temanku itu kan mungkin punya perlu lah apa itu ngajak aku ke salah satu makam di Bergota. Disebutin deh, Mas? Boleh. Di salah satu makamnya di situ ada tokoh Islam terkenal lah, Mbah Kiai Solendera. Kita dari persiapan dari rumah itu tengah 12 kira-kira. Kita kan dari situ ke Bergota kan kurang lebih, kalau kita jalan kan paling 15 menit sudah sampai itu. Nah, kita jalan pelan-pelan itu, akhirnya kita sampai di makam Mbah Soleh itu. Nah, di sana kita nunggu sampai kira-kira dini hari lah, lewat jam 12 gitu. Nah, temanku itu kan agak punya kelebihan lah ibaratnya gitu lah. Waktu itu dia, Gus, aku tak ibaratnya apa ya, tak berdoa dulu lah atau gimana gitu di situ. Yo Mas, nah, saya nyantai sambil kan kita kan beda agama, temanku Muslim, saya Nasrani. Nah, timbang saya bingung mau ngapain ini, terus saya merokok waktu itu, hampir setengah batang itu kan, itu di makam Mbah Soleh itu kan diputeri kayak pagar putih gitu ya, muter itu. Di dalamnya kan ada berapa makam ya, 6 atau berapa lah kira-kira itu. Nah, waktu itu saya ngerokok, nah abunya kan tak taruh di sebelah salah satu makam lah. Nah, di situ itu sampai kan aku bingung, aku ngerokok sampai satu batang habis. Ya kira setengah satuan itu temanku selesai, Mas. Setelah selesai berdoa, dia kaget. Waktu aku ngerokok itu, tengah batang itu tuh ada kayak, itu hewan atau orang saya juga tahu. Ketawa, Mas. Gitu. Pisan. Nah, terus saya tengok. Kan itu sampingnya juga makam-makam semua itu. Tengok. Apa ki? Tak terusin sampai habis itu rokoknya. Sampai habis, suara ketawa itu ping 3. Terus lagi gitu sampai 3 kali. Nah, temanku selesai berdoa itu kaget, Mas. Astagfirullah, dia gitu. Nah, aku juga kaget loh. Napa, Mas? Kenapa mau aku gitu pe? Ya aku kan napa-napa, Mas. Nah, aku cuma ngerokok, aku bilang itu. Itu dibersihin. Wah, ini akhirnya saya bersihin. Untungnya sama abunya itu tak jumputi, Mas. Tak jumputi gitu loh. Halo, Mas. Halo, Mas Agus. Jadi ono apa? Mas Halo? Agus tadi keputus. Gimana, Mas? Kurang dengar. Tadi keputus, Mas Agus. Oh, keputus. Ya, di bagian mungkin sinyal, Mas. Ya, di bagian di mana? Abunya dicupui. Oh, tekan abu. Itu kan waktu saya ngerokok itu kan abunya tak, ibaratkan kita juga
agak jauh sama pagernya itu tak jatuhin di sebelah kijing lah namanya, kalau itu kan kijing ya, tak taruh sebelah situ. Terus di itu setengah batang itu ada suara ketawa, Bu. Itu apa saya kan juga tidak tahu. Kakek gitu. Om, rada banget sih. Kakek gitu tuh sampai rokokku habis tuh ping 3 ketawa gitu. Nah setelah itu temanku kan selesai berdoa itu Mas, dia kaget. Astagfirullah gitu. Nah, saya kan juga bingung, kok ujuk-ujuk dia mukanya kaget gitu. Kamu napa Gus? Nah, gitu. Loh napa Mas? Aku ora napa-napa. Cuma aku ngerokok gitu. Nah, setelah itu terus jebul. Akhirnya saya jemputin itu. Tak jemputin, tak pegang. Kan kita juga Mbak Rono juga piye tak pegang. Lah nopo to Mas? Kowe tak omongi aja kaget, kowe ngerti ra? Iki ada hewan tokek itu loh Mas. Itu gedenya dari pucuk itu sampai pintu masuk pagar. Besarnya segitu panjangnya. Loh mosok Mas, saya gitu kaget juga saya. Loh mosok Mas? Wah, gue meden-meden itu Gus. Nah, setelah itu kan kita terus yo santai lah di situ wis koyo deg-degan tapi nganu rapopo wong ora ganggu. Temanku bilang gitu. Nah, setelah itu mungkin 15 menitan lah. Juru kuncinya tuh datang Mas. Juru kuncinya lah, temanku kan kenal sama juru kuncinya Mbak Men apa Mbak Di gitu loh. Orangnya agak wis rada sepuh sih mangan. Dia datang, lho Mbah, kon dalu-dalu dugi tencang itu loh gitu. Teman saya bilang gitu. No. Aku meh delok kotake wong ki ana kol 3 rombongan. Dia bilang gitu. Baik juru kuncinya itu lah. Saya ambek temanku itu kan dari setengah 12 di situ tuh enggak ada apa-apa. Saya berdua tok. Lho kok kotane kosong ya no. Lho Mbah wong kula teng mriki kepron niku enggak ada yang datang kok Mbah. Wong aku mbek kancaku tok iki mbek Agus ki sing ning kene. Akhirnya yo ngobrol-ngobrol kita setelah setengah 2 atau jam 2 kita pulang. Kita pulang, nah besok temanku dikabari kalau Mbak Men itu atau Mbak Di itu duya wedon Mas, diputeri wedon kayak pocongan yang terok-terok itu Mas. Muteri baik itu pas sampai baik kami gelandang gitu, lari terberit-berit sampai satu. Nah, yang tak terpertanyakan mungkin hewan itu apa itu benar suara yang ketawa itu tuh benar hewan atau Mbak Kunti atau apa gitu lah. Mas nah, saya Agus, kita gimana? saya mau kembali ke bagian tadi apa setan wedon itu. Berarti Bapak juru kuncinya yang dilihatin. Mbak Min apa Mbak Di itu juru kuncinya. Yang dilihatin beliau, bukan Mas, bukan rombongannya Mas. Dia itu dari atas taunya ada rombongan kol gitu Mas. Kayak kalau di daerah-daerah mana Kaliwungu atau itu kan ada rombongan orang ziarah gitu. Naiknya kol atau naiknya bis gitu. Nah, dia tahu ngelihat itu ada. Sedangkan saya mbak temanku itu dari setengah 12 itu sudah di situ tuh tidak ada orang belas. Tanya aku mbak temanku itu.
Akhirnya bayi yo tidak tahu, katanya temen pagi-pagi diceritani sama orang-orang situ doya-oya mbak wedon. Dianya Mbah Mennya itu. Oke. Lalu Mas Febri cuma yang ketawa itu memang kalau zaman dulu kan punya hewan peliharaan atau apa gitu, atau bener apa enggak kan kita nggak tahu. Oke, langsung ke Mas Febri ya, Mas. Ya. Agus. Mungkin ceritanya gitu Mas. Ya, langsung ke Mas Febri ya, Mas Agus. Oke, siap. Selamat malam Mas Agus. Malam Mas. Ini makam ya, khususnya di makam Mbah Soleh ya. Ini kalau yang saya tangkap ya di lokasi itu memiliki energi yang cukup besar, dan ini yang saya rasakan ya Mas ya, yang saya rasakan energi yang ada di situ itu kayak ngayomi gitu. Ini yang saya rasakan. Khususnya yang di makam Mbah Soleh ya. Yang kuncuk besar itu ya, punyanya Mbah Soleh. Iya. Tapi memang ada beberapa sosok yang juga akhirnya menghuni tempat itu, karena memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan tempat itu gitu loh Mas. Oh gitu. Nyalahgunakan mungkin minta apa gitu ya. Gitu. Dan yang sempat berinteraksi kepada Mas Agus itu tadi, kalau yang saya tangkap itu suara sosok kuntilanak. Oh gitu. Itu kalau yang saya tahu gitu Mas. Saya temanku bilangnya itu hebat. Iya. Besarnya segitu. Itu sosok yang mengeluarkan suara itu tadi, kalau yang saya tahu sosok kuntilanak gitu. Dan sosok ini kayak memang enggak suka, enggak senang kalau tempat tersebut kayak dikotori, mohon maaf ya. Kayak dikotori gitu. Iya. Itu memang sosok-sosok yang ada di situ enggak suka gitu Mas. Mungkin ya salah juga. Nah, ini tidak ada sebab, tidak ada apa-apa gitu. Dan sosok yang sempat dilihat sama temennya Mas Agus tadi, sosok yang dilihat sosok tokek itu. Itu kalau dari penglihatan saya sampai sekarang pun sosok itu masih ada gitu Mas. Oh, kasih konten gitu. Sebenarnya ini memang tokek beneran ya, tokek hewan beneran gitu. Cuma tokek ini kayak sudah ada yang mancing itu kayak sudah ada yang kayak menempati tokek ini gitu loh Mas. Oh, punya sorone, punya itu ya, ada sisi-sisi goibnya ya. Iya. Gitu. Kalau tokeknya itu tokek beneran, maksudnya hewan beneran gitu ya Mas ya. Dan sampai sekarang tokek itu masih ada. Cuma besarnya, panjangnya nggak segitu, nggak yang dilihat sama temannya Mas Agus ini gitu. Mungkin pada waktu itu yang ngelihatin temannya Mas Agus ini jelmaan dari sosok yang menempati tokek ini gitu loh Mas. Oh gitu. Tapi kalau tokeknya itu kayak yang saya lihat ya, yang saya lihat sampai sekarang itu masih ada. Cuma gede dan panjangnya itu nggak segitu gitu Mas. Oh gitu. Mungkin yang itu ya apa? Kalau ibarat podam ya itu ya, podamnya ya. Iya, secara gampangnya ya gitu kita menyebutnya gitu. Gitu Mas. Kalau aku kan memang nggak mudeng kayak gitu. Kalau temanku memang dia bisa ibaratnya punya kelebihan sedikit lah. Tuh. Oke. Mas Agus, terima kasih banyak. Oke. Untuk apa, sorry? Untuk yang pas call itu apa baik
ketok-ketokan apa gimana Mas itu Mas? Ya, habis kejadian itu sempat dengar ada hall beneran di situ nggak Mas? Besoknya sih ada Mas. Besok sehari atau 2 hari itu memang ada call itu. Call untuk orang ziarahnya itu loh ada. Iya, jadi sehari 2 hari itu. Itu sebelum kejadian itu sudah ditunjukkan dulu gitu loh Mas. Gitu. Yang dilihat sama Mbah yang juru kunci itu. Istilahnya apa ya? Kayak petunjuk dulu. Beliau dikasih petunjuk gitu Pak. Gitu Mas. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Mas untuk penjelasannya. Sama-sama Mas Agus. Iya. Yes, selamat malam Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.